Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya, Misafira, akan membawakan materi tentang keamanan pangan yang berjudul Pengantar Pengawetan Pangan. Jadi, agar dapat berjalan secara baik, proses pengawetan pangan ini perlu terjadi reaksi kimiawi dan enzimatif. Nah, reaksi kimiawi dengan enzimatis ini membutuhkan kondisi lingkungan yang optimal. Nah, kondisi lingkungan yang optimal ini biasanya dipengaruhi oleh suhu, pH, kemudian konsentrasi garam, ketersediaan air, kemudian kofaktor, dan faktor-faktor lainnya. Nah, selama proses pengolahan, produk pangan ini bisa kehilangan mutu dan kerusakan. Oleh sebab itu, perlu diadakannya proses pengawetan. Nah, faktor-faktor ini yang memicu produk pangan ini kehilangan mutu dan rusak. Di antaranya satu, adanya pertumbuhan mikrobia. Pertumbuhan mikrobia ini akan merusak jaringan dalam pangan, bisa mempercepat pembusukan, kemudian memproduksi toksin dalam bahan pangan, sehingga produknya akan kehilangan mutu dan terjadi kerusakan dalam bahan pangan. Kemudian adanya katabolisme dan pelayuan. Katabolisme sendiri adalah suatu proses pemecahan dari struktur yang awalnya utuh menjadi struktur yang lebih sederhana. Sedangkan proses pelayuan sendiri menandakan bahwa produk itu menjadi penurunan mutu. Nah, pelayuan ini bisa kita temukan pada beberapa produk pangan, misalnya seperti sayur, buah, seperti itu. Nah, pelayuan ini merupakan salah satu tanda kehilangan mutu. Sebelum pada akhirnya adanya terjadinya kerusakan karena mikroorganisme. Jadi, untuk sayur dan buah ini biasanya terjadi proses pelayuan terlebih dahulu, kemudian baru biasanya dirusak oleh mikroorganisme sehingga nanti terjadi kehilangan mutu. Kemudian ada juga faktor yaitu reaksi kimia antar komponen pangan. Reaksi kimia antar komponen pangan ini bisa karena kurang baiknya penyimpanan pada produk pangan. Mungkin seperti vitamin C disimpan tidak pada suhu ruang yang tidak terkena langsung oleh sinar matahari. Nah, apabila vitamin C atau produk pangan yang mengandung vitamin C ini terkena sinar matahari, dia akan memecah, kemudian nanti akan terjadi perubahan warna. Nah, di situ akan terjadi kehilangan mutu atau kurangnya mutu dari suatu produk pangan. Kemudian adanya kerusakan fisik oleh faktor lingkungan, seperti misalnya produk ikan, produk segar seperti daging ikan disimpan pada suhu ruang. Itu kan penyimpanannya nggak tepat ya. Jadi bisa mempercepat kerusakan pada si produk pangan tadi. Kemudian adanya kontaminasi serangga parasitikus itu juga dapat mempercepat kerusakan dalam produk pangan. Untuk mengontrol kerusakan, kita harus membuat kondisi yang dapat menghambatnya terjadi reaksi yang tidak dikehendaki. Sebagai orang yang belajar ilmu pangan atau orang yang berkecimpung di dunia pangan, kita kan sudah tahu tuh faktor-faktor yang dapat menurunkan mutu produk pangan atau menyebabkan kerusakan pada produk pangan, sehingga kita dapat mengontrol agar produk pangan kita ini tidak terjadi kerusakan atau penurunan mutu, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh kerusakan di bidang pangan, yaitu kerusakan produk susu, daging, produk unggas. Nah, itu biasanya langsung dipengaruhi oleh mikroorganisme. Sedangkan buah dan sayur itu biasanya ada proses pelayuan dan pengeringan dahulu, baru kemudian dia dirusak oleh mikroorganisme. Seperti itu. Nah, untuk mempertahankan kualitas suatu produk pangan, kita kan menggunakan proses namanya proses pengawetan ya, untuk memperpanjang umur simpan dari produk pangan. Nah, prinsip pengawetan itu ada 3. Yang pertama adalah mencegah atau memperlambat kerusakan mikrobia. Seperti yang sudah saya jelaskan secara mendetail tadi di awal, yaitu
salah satu faktor yang dapat mengurangi mutu atau mempercepat kerusakan pada produk pangan adalah kerusakan dari mikrobia. Gitu. Nah, dengan adanya pengawetan ini akan mencegah dan memperlambat kerusakan mikrobia. Kemudian ada lagi mencegah atau memperlambat laju dekomposisi atau autolisis. Autolisis itu kayak keluarnya air dalam bahan pangan. Biasanya karena tadi yang proses pelayuan, pengeringan, itu kan terjadi proses namanya autolisis atau dekomposisi pada bahan pangan. Sehingga kita setelah belajar prinsip pengawetan pangan itu akan menyimpan produk pangan di dalam kulkas sehingga tidak terjadi autolisis atau mencegah atau memperlambat proses autolisis itu. Kemudian prinsip yang ketiga adalah mencegah kerusakan yang disebabkan oleh faktor lingkungan. Karena kita tadi sudah tahu faktor lingkungan itu bisa menyebabkan penurunan mutu. Nah, kita juga bisa mempertimbangkan tempat penyimpanan dari produk pangan itu, misalnya sanitasi lingkungannya yang baik, ketika proses pengolahan itu menggunakan alat yang benar, misalnya kalau ngolah makanan itu pakai sarung tangan, kukunya pendek, kemudian pakai penutup kepala dan sebagainya. Kemudian ini dapat kita lakukan cara untuk mencegah dan memperlambat kerusakan mikrobia. Yang pertama adalah mencegah masuknya mikroorganisme. Jadi kita pastikan bahwa produk pangan kita ini bebas dari mikroorganisme dengan cara bekerja secara aseptis. Aseptis itu bebas dari lingkungan yang kurang baik, jadi bersih. Kemudian cara pencuciannya baik, alat-alat yang digunakan juga bersih. Kemudian mengeluarkan mikroorganisme. Misalnya suatu produk pangan itu sudah tercemar mikroorganisme ya, kita bisa melakukan namanya proses filtrasi dengan mengeluarkan mikroorganisme itu. Kemudian menghambat pertumbuhan dan aktivitas mikroorganisme. Nah, jadi misalnya kita menambahkan suatu bahan kimia atau pengawet untuk menghambat pertumbuhan dari aktivitas mikroorganisme. Atau misalnya kita mau pakai aplikasi penggunaan suhu rendah, saya dibekukan supaya lebih awet, bebas dengan mikrobia, atau menggunakan suatu proses namanya pengeringan. Di sini pengeringan kan mengurangi kadar air. Nah, karena mikroorganisme itu tidak bisa atau tidak menyukai lingkungan yang kadar airnya rendah, bukan berarti semua mikroorganisme ya, beberapa mikroorganisme. Pengeringan ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk mencegah atau memperlambat kerusakan mikrobia. Kemudian penggunaan pengawet kimia itu seperti yang kita pelajari di awal ya. Penggunaan bahan tambahan pangan itu kan macam-macam. Kemudian menggunakan cara yaitu membunuh mikroorganisme dengan cara sterilisasi atau radiasi. Sterilisasi ini seperti merebus bahan makanan atau alat-alat yang digunakan untuk memproduksi makanan dalam suhu yang tinggi. Kemudian radiasi. Biasanya kalau radiasi ini menggunakan sinar ultraviolet, sinar atau dikenal sebagai sinar UV. Biasanya kita bisa melihat aplikasinya itu dalam bentuk alat yang digunakan ibu-ibu menyusui untuk mensterilkan botol-botol itu loh, pakai sinar berwarna merah. Nah, itu salah satu proses yang dinamakan proses radiasi. Mencegah atau memperlambat laju proses dekomposisi atau autolisis. Jadi proses dekomposisi yang autolisis mengeluarkan air tadi itu bisa dengan cara destruksi atau inaktivasi enzim. Inaktivasi enzim pangan ini misalnya kita menambahkan antioksidan, nah, supaya tidak terjadi reaksi enzimatis dalam beberapa bahan pangan itu kan mudah terjadi reaksi enzimatis ya. Seperti apel itu kan dia kalau dikupas nanti terjadi perubahan warna atau browning. Nah, itu dikarenakan dia di situ ada enzim yang bisa merubah warnanya dia. Nah, kita bisa menggunakan cara sederhana seperti memasukkan si apel tadi ke air garam atau menambahkan antioksidan. Terus untuk cara destruksi bisa melakukan proses blensir yaitu memanaskan bahan pangan atau alatnya pada suhu di bawah 100 derajat Celcius.
Kemudian pengolahan pengawetan dilakukan untuk memperpanjang umur simpan ya tentunya. Nah, lamanya suatu produk dapat disimpan tanpa mengalami kerusakan produk pangan. Nah, proses pengolahan apa yang dilakukan untuk memperpanjang umur simpan menggunakan teknik pengawetan ini tergantung pada berapa lama umur simpan yang kita inginkan. Misalnya kita inginkan produk ikan ini umur simpannya jadi 6 bulan. Jadi berarti suhu yang digunakan itu pakai suhu di atas 0 derajat Celcius. Tapi kalau memang kita menginginkan ikan ini hanya bertahan di usia 3 bulan secara umur simpan ya, kita bisa pakai suhu di bawah 0 derajat misalnya. Gitu. Itu tergantung kita pengen umur simpan produknya itu seberapa lama. Kemudian berapa banyak perubahan mutu yang dapat diterima. Nah, semakin lama produk pangan disimpan, pasti akan terjadi perubahan mutu. Nah, perubahan mutu di sini itu kan bisa karena perubahan flavor, perubahan aroma, perubahan cita rasa. Nah, sampai perubahan itu tidak kita bisa terima. Misalnya kalau keripik gitu, tingkat kerenyahannya misalnya yang bisa kita terima 15%. Nah, setelah disimpan selama 6 bulan itu, tingkat kerenyahannya si keripik tadi itu hanya 10%. Berarti keripik ini tidak direkomendasikan untuk disimpan selama 6 bulan. Seperti itu. Kemudian karena tadi proses pengawetan ini terkait dengan umur simpan, nah pengawetan ini juga terbagi berdasarkan target waktu seperti jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang. Untuk jangka waktu pendek ini biasanya akan menghasilkan produk pangan yang umurnya tidak sepanjang yang jangka panjang. Nah, cara-caranya itu bisa menggunakan penanganan aseptis, penggunaan suhu rendah, proses autolisis, pengeluaran sebagian air pada bahan pangan, atau proses pengeringan. Kemudian jangka panjang. Kalau jangka panjang ini biasanya menggunakan pemanasan pada suhu di atas 100 derajat Celcius. Kemudian adanya proses pengawetan kimia dan pengeringan. Biasanya pengawet kimia yang digunakan sini adalah BHT, kemudian BPT, dan sebagainya. Terus ada juga untuk jangka panjang ini adalah pengeluaran udara atau pemvakuman. Kita biasanya bisa melihat beberapa produk pangan yang dikemas vakum. Jadi kemasannya itu tanpa udara. Itu dapat memperpanjang umur simpan bahan pangan dalam jangka waktu yang lebih lama. Kemudian yang unik lagi bisa menggunakan kombinasi proses. Jadi bisa menggunakan suhu tinggi, juga menggunakan pemvakuman. Ini akan membuat proses pengawetan ini akan jauh lebih lama. Nah, untuk pengertian penanganan aseptis ini yang perlu kita garis bawahi adalah memastikan bahwa pengolahan proses pangan ini bebas dari kontaminasi mikroorganisme pada tingkat pertama. Jadi ketika kita mengolah itu memastikan bahwa penanganannya aseptis dan bersih. Kemudian penggunaan suhu rendah. Biasanya ini digunakan untuk memperlambat laju reaksi kimia, reaksi enzimatis, kemudian pertumbuhan mikroorganisme. Nah, biasanya ini digunakan untuk pada bahan pangan seperti tepung, sereal, biji-bijian. Kemudian perlakuan panas ringan. Perlakuan panas ringan ini biasanya dilakukan pada suhu kurang dari 100 derajat Celcius, seperti proses Blanchir. Sedangkan proses pasteurisasi ini biasanya menggunakan intensitas suhu dan waktu pemanasan yang lebih besar. Biasanya untuk pasteurisasi ini menggunakan suhu 70 derajat Celcius sekitar 15-30 menit. Nah, untuk produknya kalau proses Blanchir ini biasanya sayur dan buah. Kemudian untuk pasteurisasi itu biasanya cenderung untuk susu, jus buah. Pasteurisasi di sini adalah memiliki tujuan untuk menginaktivasi enzim. Selain itu juga mematikan mikroorganisme patogen dan mikroorganisme pembusuk. Nah, di sini dia juga punya keuntungan biasanya karena produknya itu
kayak protein, biasanya memicu terjadinya reaksi dengan oksigen, seperti terjadi ketenukan. Nah, di sini proses pasteurisasi ini bisa menekan terjadinya proses oksidasi yang menyebabkan produk pangan itu menjadi ketengikan. Kemudian penggunaan pengawet, tentunya penggunaan pengawet dengan konsentrasi yang sudah ditentukan dapat memperpanjang umur simpan dari bahan pangan. Selain itu, proses penggunaan pengawet ini tidak hanya menggunakan pengawet kimia, tapi juga bisa menggunakan pengawet sederhana seperti gula, garam, asam, sulfur. Di sini akan menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Kemudian penggunaan gula garam. Penggunaan gula garam dengan konsentrasi tinggi akan memperhambat tumbuhnya mikroorganisme. Seperti contohnya adalah ikan asin. Ikan asin itu kan penambahan garamnya dalam konsentrasi tinggi, sehingga dia umur simpannya lebih panjang ketimbang ikan biasa tanpa proses penambahan garam dalam konsentrasi tinggi. Seperti itu. Kemudian manisan buah itu kan menggunakan gula konsentrasi tinggi. Daripada buah biasa yang tidak diolah kan umur simpan jadi lebih tinggi yang manisan tadi. Kemudian ada lagi namanya proses pengeringan. Proses pengeringan di sini punya kegunaan sebagai salah satu cara untuk memperpanjang umur simpan. Salah satunya caranya dengan mengeluarkan air, sehingga konsentrasi padatan dalam bahan pangan itu akan lebih tinggi karena airnya sudah menguap ketika terjadi proses pengeringan. Kemudian penghilangan udara atau teknologi vakum dengan mengeluarkan semua oksigen sehingga mencegah berlangsungnya reaksi kimia dan enzimatis yang dapat merusak produk pangan atau mengurangi kualitas mutu dari produk pangan. Kemudian pembekuan, tentunya pembekuan ini proses yang paling sering kita gunakan sehari-hari ya. Dia karena menggunakan suhu yang tinggi akan memperlambat atau memperpanjang umur simpan dari produk pangan seperti pembekuan pada ikan, kemudian pembekuan pada sosis, nugget, seperti itu. Kemudian ada juga proses pengawetan dengan menggunakan cara pengalengan. Pengalengan ini ditujukan memang untuk penyimpanan jangka panjang, karena dia melibatkan proses pengeluaran udara, juga pengemasan menggunakan bahan yang tidak mudah dimasuki oleh cemaran fisik maupun mikrobiologi, seperti itu. Karena dia di situ juga melibatkan pengaturan suhu dan pH, sehingga dia tidak akan tercemar oleh mikroorganisme, kecuali pada saat dia proses pengalengan itu tidak aseptis. Nah, bisa tumbuh bakteri atau mikrobia dalam kaleng itu. Biasanya bakteri yang tumbuh dari dalam kaleng yang pada saat proses pengolahan itu tidak aseptis itu adalah Clostridium botulinum. Biasanya ciri-cirinya kalengnya itu sudah peok, kemudian menggelembung. Nah, itu biasanya salah satu ciri proses pengalengan yang tidak aseptis atau produk pangan dalam kaleng itu sudah rusak atau tercemar. Sekian pertemuan tentang pengawetan bahan pangan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.